Big Bangers, jumpa lagi di acara Big Bang Show. Seperti biasa, ini adalah ajang anak-anak muda kreatif yang menjalankan bisnis kreatif mereka dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Kali ini kita akan berbicara mengenai ekonomi berbagi berkaitan dengan bisnis kuliner. Seperti apa anak-anak muda ini berkarya di dunia kuliner? Saya akan ceritakan, tapi sebelum itu seperti biasa saya akan ditemani oleh dua mentor. Kali ini saya ditemani oleh Veronica Kolendam dan Billy Boon. Apa kabar Vera, apa kabar Billy Boon? Halo. Iya. Tapi sebelum kita mulai, kita kasih selamat dulu dong. Yayasan Cinta Anak Bangsa YCAP menduduki ranking ke-49 dari 500 NGO di dunia yang diberi apa? Apa tuh? Ditandai atas prestasinya. Ini di Jenewa ini ya. Di Jenewa ya. YCAP kena sorotet 49 rankingnya. Nggak heran lah. Bukan kebanggaan. Foundernya begini. Iya, bukan kebanggaan YCAP aja, tapi kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sukses sekali lagi ya. Sukses untuk dedikasinya. Baik, kali ini kita bercerita mengenai anak-anak muda yang terjun ke bisnis kuliner. Dan seperti biasa, ada pemberdayaan masyarakat di sana. Siapa mereka? Yang pertama, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berawal dari kerjasama kampusnya, FTIP dan Fakultas Peternakan Unpad dengan Pemkot Cimahi untuk menjadikan Kelurahan Cipageran sebagai sentra olahan susu sapi, Rizal, Rian, dan Bintang Maharani mendirikan Your Good. Karena di sana Rizal dan teman-teman melihat potensi besar, di mana dapat dihasilkan 2.500 liter susu sapi per bulan, namun tidak memberikan banyak manfaat ekonomi bagi warga. Rizal pun berinisiatif membeli susu dari peternak jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan koperasi. Susu-susu tersebut kemudian diproses menjadi yogurt oleh ibu-ibu yang sudah diberi pelatihan gratis. Setiap 1 botol dan 1 liter yogurt yang dihasilkan, Rizal juga memberikan pemasukan tambahan. Yogurt Your Good kini sudah dapat menjual 600 hingga 700 botol per bulan dengan omset mencapai 10 juta rupiah. Selain dijual secara online, yogurt dengan aneka rasa buah ini juga sudah diedarkan ke seluruh Bandung, Jatinangor, Jakarta, Subang, Majalengka, hingga Cirebon. Ya, itu tadi cerita mengenai Your Good. Kali ini kita akan ketemu dengan dua anak muda, tapi kebetulan wakilnya laki-laki dua-duanya. Ya, menarik ya. Ada produk minuman, susu, dan dua anak muda laki-laki mewakili. Dia adalah Rizal dan Rian. Ya. Ini Rian, Rizal. Silakan duduk. Baik. Apa kabar? Sudah minum susu hari ini? Sudah. Oh, iya, mantap, seger-seger, sehat-sehat ya. Ini berkaitan dengan Your Good. Coba jelaskan sedikit asal muasal munculnya produk yang namanya Your Good ini. Jadi untuk awalnya produk Your Good ini ada karena ada program pemerintah Kota Cimahi yang bekerja sama dengan universitas untuk mengadakan pelatihan di Cipageran. Kebetulan kita ditugaskan untuk membimbing dan mendampingi 100 orang ibu-ibu di sana untuk mengolah susu tersebut menjadi produk yang lebih berinovasi dan terdapat nilai tambah dalam produk itu. Kita ini siapa? Mahasiswa? Mahasiswa. Mahasiswa mana waktu itu? Mahasiswa Universitas Pajajaran. Kalian masih mahasiswa atau sudah selesai? Saya semester 8 di Iya. FTIP Unpad. Rian? Sudah lulus. Sudah lulus. Oh, tapi waktu itu masih mahasiswa ikut program yang digagas oleh pemerintah Kota Cimahi ya? Ya. Nah, kemudian kenapa kalian keterusan setelah program ini selesai dengan mahasiswa, kalian berlanjut? Ya. Apa yang kalian lakukan? Jadi setelah ini selesai, kita melihat potensi sama peluang yang cukup besar di sana. Apa itu potensi yang dilihat waktu itu? Pertama, potensi dari segi si susunya sendiri, produk olahan susu sangat banyak sekali diverifikasi dari produk olahan susu itu sendiri yang bisa menambahkan nilai tambah gitu dari si produk susunya sendiri bisa menjadi susu. Berapa ribu yogurt, liter per hari es waktu krim. itu produksi di sana? Di sana 2.500.
Oh, itu potensi yang kalian Itu lihat. potensi yang Harga sangat waktu besar. itu Harga per liternya ya sangat rendah sih, sekitar 4.000. sekitar 4.000. Terus kemudian kalian datang, kalian beli dengan harga berapa sekarang ini? 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Baik, mungkin Veronica udah penasaran nih melihat karena pemberdayaan apa yang terasa di sana dan berapa peternak mungkin yang terlibat ya. Ya, biasanya kalau yang ini apa di peternakan, pertanian, itu kan kata-katanya direct sourcing, ya kan? Daripada ngelewatin tengkulak, gitu kan, ngambil langsung dari petani atau penghasil, ya kan? Yang saya khawatir sebenarnya gini, semua orang udah direct sourcing karena mau memberdayakan, memberikan income tambahan untuk si petani atau peternak atau yang tengahnya ini nih supply chain-nya kan kepotong tuh, nanti nggak Berguguran dimikirin. itu. Itu satu menurut saya potensi masalah sosial lagi. Kalau batik ya dari si artisnya sampai ke tangan customer ada 4. Sayur begitu, ini juga susu begitu kan. Saya pikir itu Tiba-tiba yang merupakan tengah ini putus. Iya. Ini langsung semuanya ke mau langsung, semuanya Iya. pakai aplikasi, beli Iya. langsung dari petani misalnya. Ini kan mungkin bisa ditambahkan teknologi gitu. Ini merupakan satu potensi masalah sosial. Jadi pedagang yang di sini justru mati. Ini bisa menimbulkan masalah sosial. Pertama, bisa berantem nih, karena merusak ekosistem. Yang kedua, setelah direct sourcing ini terjadi dengan lancar, mereka kerjanya apa ya gitu. Itu yang kayaknya saya pikir dampak yang benefit untuk satu pihak nggak tentu baik untuk yang lain gitu. Nah, saya pikir mungkin dalam cerita susu ini juga sama kan pasti. Nah, ada bisa cerita itu gimana prosesnya tuh? gimana? Cara, Jadi kalian beli cara susu dari menyeimbangkan ekosistem itu dan advokasi ya masyarakat di situ supaya mendukung bisnis, jangan jadi di apa tuh di recokin. attack gitu, direcokin. Kepikiran nggak sampai ke situ? Ya, jadi emang sudah ada ceritanya sih ini Mas, udah sampai ke sana. Jadi untuk awalnya kita mengambil susu dari si kelompok peternak ini memang langsung ke mereka. Gitu. Dan untuk sampai saat ini dengan para tengkulak itu belum ada masalah. Karena mungkin kita belum terlalu besar ya pengaruhnya potongan susu yang dibeli yang terpotong dari si ke koperasi itu. Nah, dari 2.500 liter produksi mereka sehari yang diambil oleh Your Good ini berapa? Kita baru 100 liter. 100 liter. Ya, kita baru 100 liter. Jadi Jadi belum emang ada gejolak. emang sangat jauh sih sebenarnya, tapi gejolak itu muncul tetap. Bukan dari koperasinya, tapi dari peternak yang lain, kelompok ternak yang lain. Karena kita baru memfokuskan pada satu kelompok yang isinya 20 peternak. Kita belum bisa menaungi semuanya satu desa karena emang kapasitas kita juga belum Jadi peternak segitu. yang lain pengen dibeli dengan harga lebih mahal gitu. Ya mungkin ada kesemburuan sosial di situ gitu. Oh, oke. Dan ya masalahnya karena skala kitanya juga belum besar, jadi kita belum bisa menaungi semuanya. Tapi ketika kalau skala kita udah besar, pasti besar sih. Dan kita yakin dan berharap semuanya bisa ikut bergabung dengan kami, entah dari peternaknya maupun dari si koperasi atau tengkulaknya bisa kita ajak kerjasama. Idealnya seperti itu. Sebelum ke Billy, mungkin penonton kita mau tahu dulu prosesnya. Jadi setelah ambil susu dari petani atau peternak, kemudian diproses di mana ini? Sebenarnya kita ambil susu, kita beli dengan harga 2 kali lipat itu. Iya. Terus tapi kita juga tidak produksi sendiri, tapi kita juga memberdayakan istri-istri para peternak itu untuk ikut membantu kami di produksi itu, produksi yogurt. Karena Apa yang mereka lakukan? Ibu-ibu ini apa yang membuat yogurt yogurt? Iya. Oke. Berasal disupervisi oleh kalian? disupervisi dengan Bikinnya di rumah masing-masing atau pergi ke satu Enggak, tempat ke satu produksi? tempat. Ke satu tempat Kalian produksi. punya tempat produksi. kebetulan ada swadaya dari masyarakat sendiri untuk menyediakan sebuah fasilitas gedung, nggak gedung banget sih, tapi ada rumah produksi yang cukup lah untuk skala kami saat ini. Baik, Billy mungkin mau tanya sebelum nanti kita ke sana, karena di sana sudah ada beberapa produk dan akan didemonstrasikan ya bagaimana membuat Your Good itu ya. Oke, tadi sebenarnya saya pengen nanya sih, yang jadi kendalanya apa sih sekarang? Kenapa nggak langsung 1.000 liter? Iya, langsung 1.000 liter atau langsung 2.500 liter diembat semua gitu. Apa yang jadi Pasarnya kendalanya? belum ada, kemampuan produksinya atau supply-nya. Kalau kemampuan produksi dan supply itu memadai di sana, tapi
kita pasarnya belum dapat dan mengedukasi masyarakat untuk meminum yogurt gitu ya, kebiasaan. Karena kalau di Jepang itu yogurt itu diminum sebelum makan. Sarapan. Setiap bangun tidur mereka minum yogurt gitu untuk sarapan, dan memang itu khasiat optimal yogurt tuh sebelum sarapan. Biasanya masyarakat mikirnya kalau yogurt itu buat melancarkan pencernaan. Tapi sebenarnya bukan. Itu sebenarnya untuk mengoptimalkan fungsi penyerapan gizi di dalam pencernaan. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan sebelum makan, sebelum sarapan, makan siang, makan malam, bisa. ini dulu. Jadi kalau misalkan yang memang sembelit atau yang macet, Iya. maka ini bisa lancar. Tapi kalau misalkan yang lancar pun bisa ditahan dengan ini sebenarnya. Bukan tambah lancar gitu. Bukan. Atau diare. Bukan itu. Oke, jadi ini rasa apa aja yang kalian bikin ini? Ini ada strawberry. melon, mocha, anggur, sama matcha. Green tea. Terus Yang paling laku yang rasa apa? yang rasa apa? Mocha sama strawberry. Apa? Mocha sama strawberry. Mocha sama strawberry. Mocha sama strawberry. Matcha ya. waktu awal-awal lagi matcha booming, matcha. Oh. Tapi Saya pikir ini memang faktor edukasi sih. Iya. Orang biasa minum susu, terus sekarang minum yogurt itu kan beda rasanya. Dan memang belum bisa skillnya besar kecuali ide nih. Dulu kita Kecuali juga apa? pernah ada satu Woman Entrepreneur Award, itu salah satunya lakukan yang mirip-mirip begini, tapi dia fresh milk, tapi dia kerjasama sama sekolahan. Kan ada Sekolah. wajib minum susu tuh. Di daerah itulah dia bikin begitulah, mungkin dibikin aturan daerah atau apa, pinter banget. Akhirnya dia supply-nya nggak ke individual, nggak retail, wholesale jadi mainnya. Ke sekolah-sekolah yang ada di Iya, wilayah itu. dan dia bisa nambahin tuh poin dampak karena menyehatkan bangsa gitu, Iya. menyehatkan hebat loh. Harus ada ceritanya ya. ya, Nah, tadi itu supaya mengedukasi calon konsumen ya, Calon agar mereka konsumen. tahu. Ini satu botol gini harga berapa? 15.000. 15.000. Ini berapa liter ini? kalau ini? 250 mili. 250 Ini kenyangin, ini mililiter. gede gini kenyang banget. Ini loh. kenyang. Kenyang Ya. banget. Dan Karena, ini kita kental. iya, karena saya tahu kadang-kadang kan Yogurt biasa kita itu, disendokin. iya, disendokin dan kecil segini aja udah cukup gitu. Ini nggak terlalu besar ini porsinya. Ini nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Jadi kekentalannya nggak usah yang pakai sendok, tapi nggak seencer. Diminum. Aduh, kita coba aja deh. Coba. Nanti di situ kita coba. aja, Kita coba. closing dulu segmen ini. Baik, Big Bangers. Habis ini kita akan lihat bagaimana dua pria tampan ini akan memeragakan bagaimana membuat yogurt. Mereknya Your Good. Tapi sebelum itu kita break. Pastikan Anda terus di acara Big Bang Show. Do more, do good, Big Bang.